Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor mistis. Kisah ini berjudul Pertama Kali Aku Berkenalan Dengan Penghuni Goib di Kantorku. Dan seperti apa kisahnya, langsung saja. Sebut saja aku Asyana. Selama ini bila mendengar atau melihat dari media sosial pengalaman goib seseorang yang berinteraksi langsung dengan makhluk tak kasat mata, aku hanya tertawa. Dalam hati sering berkata, "Aelah, bullshit banget, mana ada sih?" Heran deh, masih ada aja orang yang percaya begitu-gituan. Rasanya paling males kalau mendengar pengalaman mereka yang memiliki indera keenam bercerita ketemu kuntilanak, pocong, dan sebangsanya. Mungkin aku dan sebagian besar netizen di Indonesia menjadikan hal itu sebagai bahan lucu-lucuan aja. Sampai akhirnya sebuah pengalaman menakutkan terjadi kepadaku sendiri dan tidak akan pernah kulupakan. Peristiwa ini menyadarkanku bahwa mereka, makhluk astral, benar-benar ada dan mengerikan. Dan aku bersumpah, Tuhan, aku tidak mau mengalaminya lagi. Ini cerita yang terjadi pada Ramadan tahun ini. Ya, baru kemarin lah. Aku bekerja di sebuah perusahaan media. Awalnya aku berkantor di Bilangan, Jakarta Pusat. Namun, satu lain hal, perusahaan pindah kantor di kawasan PB, Jakarta Barat. Perusahaan kami menempati sebuah gedung yang diketahui banyak penunggunya. Bukan satu dua orang yang bilang, akan tetapi rekan-rekan sesama media pasti terkejut saat aku memberitahukan nama gedungnya. "Serius lu di situ?" "Ih, gak kebayang gua, parah, banyak kejadian," kata mereka. Hampir semua mengatakan itu. Namun, lantaran tak mau ambil pusing, aku hanya senyum-senyum saja. Toh sejak pindah tahun lalu hingga April 2019, tak ada kejadian apa-apa. Semua tahayul itu aku hadapi dengan nyengir kuda aja gitulah. Hingga saat kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, di mana tak ada orang di gedung selain security. Salah satu Sabtu di bulan Ramadan, sepulang liputan, aku harus kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugas naskah yang menumpuk. Di hari itu, aku hanya berdua dengan rekanku, yaitu Riana. Menjelang maghrib, aku masih asik berjibaku dengan tugas, memandangi layar komputer. Masih di mejaku, memandangi layar komputer. Tiba-tiba perasaanku kurang nyaman, seperti ada yang memperhatikan gerak-gerikku. Aku mencoba tetap fokus, namun sesekali mataku bergerak ke setiap sudut. Sampai akhirnya aku tersadar. Duh, serius, bego bener deh. Kan ada Riana. Bulu kuduku turun kembali. Tak beberapa lama sebuah pesan WhatsApp masuk ke smartphoneku. "Kak, aku lagi di luar nih, nyari takjil, mau nitip apa?" Pesan dari Riana. Jadi aku sendirian di ruangan ini. Pesan itu dari Riana gitu loh. Padahal jelas-jelas Riana itu sudah dari tadi bersamaku. Bulu kuduku kembali naik. Ngeri asli. Aku mencoba menenangkan diri. Ku setel YouTube dengan lagu rohani yang menenangkan jiwa dan perasaan. Tapi kalau boleh jujur, aku masih merasa cemas. Lagu rohani hanya kujadikan pengalihan saja. Waktu menunjukkan pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Ada suara langkah kaki mendekati meja resepsionis. Akhirnya ada anak datang juga. Rasaku sedikit tenang. "Ri, woi, beli apaan aja?" teriakku. Belum ada sautan, mungkin dia sibuk berbuka. Aku juga masih sibuk menulis laporan liputan hari ini. Tak terasa setengah jam kayaknya udah berlalu. Masih ada 2 laporan lagi.
Tunggu, mana nih Riana? Diem-diem aja, nggak nawar-nawarin takjil yang dia bawa. Dasar pelit. Aku beringsut berjalan menuju meja resepsionis. Tak ada siapa-siapa di sana. Lah, kemana lagi dia? Baru ingat, posisi pintu masuk kantorku tepat di depan lift. Dan dari tadi lift tersebut tidak ada tanda-tanda dipergunakan. Lalu langkah kaki siapa tadi? Seketika bulu kuduku kembali meremang. Aku perlahan balik ke meja untuk meraih ponsel. Sambil gemetar, aku mengirim pesan WhatsApp ke Riana. Di mana lu? Masih beli takjil, Kak. Dikit lagi kelar. Balas Riana. Dan dek. Apalagi di hari libur begini, tak semua lampu dinyalakan oleh pengelola gedung. Lampu koridor di lantai 9 atau kantorku dibuat temaram. Hanya di ruangan redaksi yang dibiarkan menyala terang. Selebihnya gelap. Asli, aku harus meninggalkan ruangan ini. Baru saja hendak bergerak merapikan barang-barang, mendadak semua televisi di ruangan redaksi menyala dan makin lama suara makin besar. Padahal semua televisi itu tidak tersambung dengan stop kontak. Tuhan, tolong aku. Awalnya aku mencoba tenang dan memanggil nama Tuhan. Namun ketakutan ini lebih besar. Aku berlari melewati beberapa televisi, termasuk yang paling besar terpampang di dinding pembatas resepsionis. Segera memencet tombol lift sekencang-kencangnya, hingga lift terbuka dan semua televisi yang mengeluarkan suara membengkakkan telinga itu langsung mati, off, seperti tidak ada apa-apa. Aku segera masuk lift dan memencet tombol basement. Sambil terus berdoa, untung saja tidak ada kejadian apapun di dalam lift. Hanya saja seolah lift bergerak lambat. Lantai demi lantai dilalui dengan sangat lama. Aku sampai di basement dengan selamat. Segera ku kontak Riana. Gue udah di basement, lu di mana? Ini udah di lantai 1. Ke basement dulu buruan. Riana menemaniku di basement sambil menawarkan takjil. Dia keheranan melihatku yang pucat pasi. Kenapa dah? Tanyanya. Aku berusaha menenangkan detak jantung yang kalap. Lebih kalap ketimbang kena razia polisi. Detail demi detail akhirnya aku ceritakan pada Riana. Tak kusangka Riana tertawa kecil mendengar penjelasanku. Lah, sinting nih anak. Aku hampir mati menghadapi sesuatu yang tak nampak. Dia malah anggap bercanda. Elah kak, gua udah sering banget dikerjain hantu itu. Malah pernah nongol di depan gua. Sampai-sampai gua lemes. Tapi ya udah, mau gimana lagi. Yang penting kita nggak ganggu dia. Gitu aja sih. Aku cuma diam, irama jantung perlahan normal. Aku ingin segera pulang saja dan menenangkan diri. Lu balik lagi kan ke atas? Riana mengangguk. Nitip barang-barang gua, laptop, dompet, ATM, semua masih di atas. Ogah banget gua ke atas lagi. Mau langsung balik, kataku. Tunggu aja di sini, gua ambilin, kata Riana. Enggak, di sini juga sepi pula. Udah, gue mau pulang aja. Titip. Senin gue ke kantor lagi. Ucapku dengan sewot. Riana lagi-lagi tertawa seperti menggodaku. Ternyata penakut, katanya. Bodoh amat lah. Aku segera memesan ojek online dan bergegas pergi dari gedung itu. Peristiwa ini tak akan aku lupakan seumur hidup. Kejadian yang merubah sudut pandangku soal makhluk tak kasat mata. Mereka harus diakui serta tak layak jadi bahan bercandaan. Untungnya hanya sekali kejadian itu menimpa diriku. Sampai sekarang aku bersumpah tidak mau di kantor sendirian walau apapun yang terjadi. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya serta berhati-hati dalam kondisi apapun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.